Di Indonesia ada satu merek motor yang sering berada di posisi serba salah. Bukan karena mesinnya jelek, bukan karena teknologinya ketinggalan, tapi karena desainnya. Desainnya sering jadi bahan lelucon ketika ada produk baru mereka yang hadir. Dan merek itu adalah Suzuki. Kalau bicara soal mesin, Suzuki hampir tidak pernah bermasalah. Mesinnya dikenal bandel, awet, dan minim drama. Namun anehnya, di Indonesia produk Suzuki sering dianggap tidak menarik. Bukan karena kualitasnya buruk, melainkan karena desainnya dianggap biasa aja, kurang sporty, dan malah kadang nyeleneh. Lalu fakta penting yang jarang dibahas adalah sebagian besar motor Suzuki yang dijual di Indonesia menggunakan basis dan desain dari India. Suzuki memiliki pusat produksi dan pengembangan besar di India yang fokus pada harga murah, efisiensi, fungsi, dan produksi massal. Motor dari India dirancang untuk digunakan harian, tahan banting, dan hemat biaya. Makanya nggak heran kalau banyak skutik Suzuki di Indonesia secara fungsi tahan banting, tapi secara tampilan kurang menggugah selera. Inilah yang menjadi akar kenapa Suzuki sering jadi bahan lelucon. Bukan karena mesinnya, tapi karena desainnya nggak kena di hati konsumen Indonesia. Di tengah citra buruk Suzuki yang kurang baik, muncul satu motor yang membuat banyak orang terdiam. Ialah Suzuki Saluto 125. Motor ini berbeda karena desainnya retro klasik, elegan, berjiwa Eropa, dan sekilas mirip dengan Vespa. Saluto terasa seperti Suzuki yang berani, sesuatu yang sudah lama tidak kita lihat. Dan yang membuat Saluto semakin menarik bukan hanya soal tampilannya. Secara fitur dan spesifikasi, Saluto sebenarnya cukup modern untuk kelas skutik retro. Saluto dibekali mesin 125cc, 1 silinder, 4 tak SOHC, menggunakan sistem pendingin udara dan tenaganya sekitar 9-10 PS. Lalu untuk fitur kenyamanan dan keselamatan, sudah dibekali rem cakram depan belakang, menggunakan sistem ABS 1 channel dan lampu full LED. Sementara di bagian panel speedometer menggunakan kombinasi analog dan digital, serta sudah menggunakan smart key system dan USB charger. Secara karakter, Saluto memang bukan motor yang kenceng, tapi dia menawarkan kenyamanan, kehalusan mesin, dan pengalaman berkendara yang tenang. Sesuatu yang sangat cocok untuk motor bergaya klasik. Namun ada satu fakta yang krusial, Suzuki Saluto bukan hasil dari desain Suzuki Jepang. Motor ini dikembangkan oleh Suzuki Taiwan. Suzuki Jepang hanya memberi lisensi merek, standar kualitas, dan kontrol teknis. Sedangkan desain, konsep, dan segmentasi pasar sepenuhnya dipegang oleh Suzuki Taiwan. Artinya, Saluto adalah produk regional, bukan motor global Suzuki. Sementara itu di Indonesia adalah pasar yang keras. Skutik yang laris biasanya sporty, mesin besar, dan value for money. Kalau motor retro ada sih pasarnya, tapi sangat kecil. Dan pasar kecil itu sudah dikuasai oleh Vespa. Masuk ke segmen ini berarti melawan Vespa secara langsung, bermain di harga yang sensitif, dan menghadapi konsumen yang fanatik. Ini jelas resiko yang sangat besar. Jika masuk ke Indonesia, masalah seperti impor, pajak tinggi, dan biaya logistik akan semakin besar. Dan harganya bisa setara NMAX atau mendekati PCX. Dan di titik inilah konsumen akan bertanya, kalau dengan harga yang serupa, kenapa beli motor 125cc kalau bisa dapat 160cc? Dan pada akhirnya di tahun 2025, Suzuki Indonesia akhirnya memberi sinyal. Mereka mengumumkan akan menghadirkan motor matic-nya ke tanah air. Ekspektasi konsumen langsung naik dan banyak yang berharap kalau Suzuki Saluto 125 lah yang masuk ke tanah air. Namun kenyataannya yang masuk justru Suzuki Access 125. Banyak konsumen merasa kecewa akan hal ini. Meskipun dari harga dan fitur, Suzuki Access masih tergolong aman. Lalu pertanyaannya, kenapa bukan Saluto yang masuk? Jawabannya cukup sederhana. Saluto bukan desain Jepang, ini milik pasar regional Taiwan. Jadi untuk masuk ke Indonesia, perlu izin dari Suzuki Taiwan. Dan di Indonesia juga, pasarnya tergolong kecil dan harganya beresiko mahal. Jadi sebenarnya Suzuki Saluto bukanlah motor yang buruk,
Justru dia menunjukkan bahwa Suzuki bisa membuat motor yang cantik. Tapi selama Suzuki Indonesia masih mengandalkan desain dari India, fokus bertahan, dan takut mengambil resiko besar, maka Saluto akan tetap menjadi motor impian yang hanya bisa kita lihat dari luar negeri. Jadi gimana nih menurut kalian? Misalkan Suzuki Saluto dijual dengan harga 40 jutaan dengan spesifikasi cc hanya 125 cc, apakah kalian akan membelinya karena hanya desainnya bagus? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.